Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Kepada ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Amin. Nah, sebelum itu kemarin siapa yang ibu tunjuk untuk membacakan ayat? Ya, silahkan kepada Andi. Alhamdulillah, semoga apa yang dibacakan oleh Andi memudahkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baiklah sebelum itu Ibu akan mengambil absen ya. Alhamdulillah hari ini anak-anak Ibu hadir semua ya. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita yaitu dengan judul Lebih Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Nah, anak-anak Ibu ada yang tahu apa sebutan dari nama-nama Allah? Ya, benar. Asmaul Husna atau Asmaul Al-Husna. Baiklah, kita akan membahas tentang Asmaul Al-Husna. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, materi kita atau pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Sebelumnya, apakah dari kalian sudah mengetahui apa itu Asmaul Husna? Yap, Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang arti asma adalah nama, sedangkan husna artinya adalah indah atau baik. Jumlah Asmaul Husna yaitu ada 99 nama. Namun di sini Ibu akan menjelaskan 4 Asmaul Husna yang terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Al-Alim, yang artinya yaitu Maha Mengetahui. Maknanya adalah Allah Maha Mengetahui baik yang tidak nampak maupun yang nampak. Yang kedua yaitu Al-Khabir. Arti Al-Khabir hampir sama dengan Al-Alim, sama-sama arti Maha Mengetahui, namun di sini bisa diartikan lebih yaitu Maha Waspada. Jadi apakah perbedaan dari arti Al-Khabir dengan Al-Alimah tadi? Arti Al-Khabir sama Al-Alim itu beda. Sedangkan Al-Khabir itu lebih detail. Jadi Allah itu Maha Mengetahuinya lebih detail, lebih teliti. Yang ketiga yaitu As-Sami'. Artinya Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar baik ucapan dan doa umatnya. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Artinya Allah tuh Maha Melihat apa yang ada di seluruh permukaan bumi. Nah, sekarang Bapak akan memberikan contoh dari Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita bahas tadi terkait Asmaul Husna dalam pembelajaran kita. Apa tadi? Yang pertama ada Al-Alim, yang kedua ada Al-Khabir, Al-Basir, dan juga As-Sami'. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan beberapa contoh terkait dalam nama-nama Allah tadi, yaitu dalam Asmaul Husna. Nah, yang pertama contohnya apa? Ya, yang pertama adalah contohnya Al-Alim, yaitu yang Maha Mengetahui. Nah, contohnya seperti apa? Nah, Bapak akan memberikan beberapa contoh. Nah, Al-Alim ini artinya kan Allah yang Maha Mengetahui. Nah, jadi Allah itu mengetahui apa-apa saja yang terjadi di alam semesta ini, di alam Allah ini. Allah itu tahu semuanya karena Allah itu Maha Mengetahui. Nah, seperti contoh sini, ada seorang anak yang berbohong kepada orang tuanya. Nah, kan anak ini berbohong kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya ini tidak tahu kalau anaknya ini berbohong kepada dia. Nah, Allah tahu itu. Orang tuanya ini kan tidak tahu kalau anaknya berbohong tadi. Nah, akan tetapi Allah tahu kalau anak ini berbohong. Karena Allah itu tahu segala sesuatu yang diperbuat oleh setiap makhluknya. Contohnya anak ini tadi. Kan anak ini tadi kan merasa kalau hanya dia ya yang tahu ini karena dia itu kan telah berbohong. Tidak. Allah mengetahui.
baik apa-apa saja yang ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya, Allah itu tahu. Jadi artinya apa? Artinya kita tidak boleh sesekali berbohong, baik itu kepada orang tua kita, baik itu kepada keluarga kita, sanak saudara kita, kepada guru kita, kepada teman-teman kita, tidak boleh. Karena itu termasuk perbuatan buruk. Jadi hindarilah perbuatan berbohong, karena itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat Allah murka. Jadi Allah itu Maha mengetahui. Jadi tidak ada gunanya kita berbohong, karena Allah itu tahu apa yang ada di dalam benak kita, apa yang kita rasakan, Allah itu tahu. Jadi tidak ada gunanya berbohong. Nah, contoh perilakunya seperti apa? Nah, contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari itu seperti rajin belajar. Nah, kenapa rajin belajar? Nah, semakin seseorang rajin belajar, dia semakin mencari ilmu. Nah, dia kan tahu ini seluk-beluk dan ilmu pengetahuan. Nah, semakin orang rajin belajar, dia tuh semakin tahu gitu, semakin luasnya ilmu pengetahuan, semakin tahu. Masih sedikit atau masih sadar, masih sedikit ilmu yang ada yang dia ketahui. Jadi dari sekian banyak ilmu, cuma sedikit yang masih dia pelajari atau dia sadar, wah ternyata ilmu pengetahuan itu luas, ternyata cuma segini yang masih saya ketahui gitu, yang masih saya pahami. Nah, karena rasa tadi, kita ini yakin Allah itu tadi Al-Alim yang Maha mengetahui. Jadi kita semakin meyakini kalau Allah itu mengetahui segalanya, dan kita tidak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha mengetahui. Nah, Bapak akan memberikan satu contoh lagi, yaitu tentang Al-Basir. Apa arti Al-Basir? Ya, Al-Basir artinya yang maha melihat. Jadi Allah itu melihat apa-apa saja yang terjadi atau yang diperbuat oleh setiap makhluknya di alam semesta ini. Nah, Bapak akan memberikan satu contoh perilaku di dalam nama Allah Al-Basir ini, yaitu yang maha melihat. Ya, seperti contohnya kita melihat alam, melihat kebesaran Allah. Nah, jadi dengan melihat kebesaran Allah ini, kita tahu bahwa Allah itu tiada tandingannya, Allah itu tiada duanya, yaitu Allah itu menciptakan, atau betapa luar biasanya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan melihat alam gitu, kita mengingat atau melihat dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga satu lagi kita pergunakan mata kita untuk melihat yang baik-baik. Nah, artinya apa? Kita menggunakan mata ini. Mata kan gunanya untuk melihat. Jadi kita gunakan mata kita ini untuk melihat hal-hal yang baik, tidak untuk melihat hal-hal yang buruk. Contohnya seperti apa? Kita contohnya seperti melihat, kita melihat tausiah, kita melihat video-video perbuatan baik, video-video agama, atau video-video motivasi yang semuanya itu ada unsur kebaikan, bukan kayak seperti video-video yang tidak senonoh, yang itu mengandung hal-hal negatif. Gitu kita tidak boleh melakukan yang demikian. Nah, jadi kita pergunakan mata kita ini untuk melihat hal-hal yang baik, ya, sebagai kita itu taat atau patuh kepada Allah, karena Allah juga memerintahkan kita untuk melihat yang baik-baik. Nah, baik. Selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan kembali arti atau makna dari Al-Asmaul Husna yang kita bahas tadi? Yang seperti contohnya ya tadi, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Nah, siapa anak-anak Bapak yang bisa menjelaskan atau mengulang kembali arti atau makna dari Asmaul Husna dalam pembelajaran kita tadi? Nah, bagi anak-anak Bapak yang bisa menjelaskannya, akan Bapak kasih reward. Apa rewardnya? Ya, Bapak akan kasih rewardnya nilai plus bagi anak-anak Bapak yang bisa menjelaskan kembali
atau mengulang kembali arti dan makna dari Asmaul Husna yang kita pelajari tadi. Dan bagi siapa yang bisa menjelaskan kembali Asmaul Husna dalam pembelajaran kita tadi, Bapak akan memberikan tadi nilai plus dan satu hadiah lagi, satu hadiah tambahan yang nanti Bapak kasih kepada anak-anak Bapak yang bisa menjawab atau menjelaskannya. Nah, siapa yang bisa? Tunjuk tangan, siapa yang bisa? Nah, siapa namanya? Oh, namanya Ana. Ya, Ana, coba ulang kembali atau jelaskan kembali apa yang Bapak jelaskan tadi. Ya, Asmaul Husna yang kita bahas tadi. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, baik, Bapak akan menambah nilai atau memberikan nilai plus kepada Ana dan juga hadiah. Nah, itulah materi kita hari ini. Kita telah membahas tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Kita telah membahas 4 Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui, di mana Allah mengetahui semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah juga mengetahui apa yang tampak maupun yang gaib. Yang kedua, Al-Kabir, Maha Waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Yang ketiga, As-Sami', Maha Mendengar. Dan yang keempat, Al-Basir, Maha Melihat. Itulah materi kita hari ini. Mungkin dari anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Tadi ada di antara anak ibu yang menjawab soal bonus siapa? Iya, Ana. Oh iya, ibu akan memberi reward kepada Ana. Ini reward untuk Ana. Selamat, tepuk tangan. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak ibu kerjakan di rumah ya, yaitu sikap apa yang anak-anak ibu dapatkan setelah mempelajari Asmaul Husna. Nah, baiklah, materi kita untuk minggu depan yaitu berkaitan tentang iman kepada hari akhir. Jangan lupa dibaca bukunya ya. Dan jangan lupa juga menjawab pertanyaan yang telah ibu berikan tadi. Nah, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin. Alhamdulillah, berakhirlah pertemuan kita hari ini. Ibu undur diri. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.